Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada diri kita taufik, hidayah, inayah, istiqomah. Kemudian Allah mematikan kita nanti di suatu saat mati dalam keadaan husnul khotimah di atas Islam dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah Ta'ala di malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian tentang Ramadan, yang mana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang fadhailu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya. Kemudian sekarang ini akan kita bahas tentang kaifa na'ishu Ramadan, bagaimana kita bisa menghidupkan bulan Ramadan, dengan harapan Ramadan nanti kita bisa lebih beramal lebih banyak lagi dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ada beberapa dari amalan yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Yang pertama adalah as-siyamu, yaitu berpuasa. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini adalah di antara keutamaan dari bulan Ramadan, keutamaan dari puasa Ramadan terkhususnya. Jadi kalau nanti kita bisa puasa di bulan Ramadan ini, dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam menjalankan puasa ini tentunya kita harus berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi." Barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, justru dia sering melakukan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh
puasa yang dia lakukan. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya, Allah tidak butuh dia meninggalkan minumannya, selama ketika dia berpuasa masih sering berbicara dusta. Jadi nanti kita berusaha di bulan Ramadan ini jangan sampai kita berbicara dusta ngapusi, ya, ditunda nanti di Syawal, ya. Jadi di bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya kita berusaha jangan sampai menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang sering berdusta. Sampai ketika itu suatu guyonan atau yang lainnya, jangan sampai kita berbicara dusta. Jadi ini adalah yang pertama, ya. Pertama, amalan di bulan Ramadan yang harus kita lakukan. Dan kemarin sudah kita singgung, apabila ada seorang muslim, kemudian dia berakal, kemudian dia sudah balik, kemudian dia sehat dalam keadaan tidak safar, kok tidak berpuasa, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab di akhirat. Dengan azab digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya disobek-sobek, mulutnya dirobek-robek sampai mengucur darah yang sangat banyak ketika dia tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi insya Allah nanti kita berpuasa semua di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kelancaran kepada kita semuanya. Amin. Kemudian yang kedua yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-qiyamu. Al-qiyam adalah sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Ini kita usahakan jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Kalau puasa mutlak kita harus melakukan puasa, ya, mutlak kita melakukan puasa karena itu adalah wajib. Tetapi sholat tarawih ini walaupun ini tidak wajib, hukumnya sunnah, tetap harus kita lakukan. Dan terkadang di antara kaum muslimin muslimah, mereka itu lebih gemar melakukan sholat tarawih dibandingkan sholat fardu. Kalau sholat tarawih hadir terus, tapi sholat fardunya bolong-bolong atau terkadang malah tidak sholat fardu yang 5 kali. Kemudian nanti sholat id mesti hadir, tapi sholat fardu dia tidak hadir, ya, maka ini adalah kesalahan besar. Di dalam sholat tarawih ini Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadana, barang siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan melakukan sholat tarawih, imanan wahtisaban, penuh dengan iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha nanti jangan sampai ada sholat tarawih yang tertinggal. Kita tidak membicarakan tentang jumlah rakaatnya, kan memang ada riwayat yang mengatakan 11 rakaat, yaitu 8 sholat tarawihnya, kemudian 3 rakaat sholat witirnya. Kemudian di sana juga ada pendapat 23 rakaat, silakan. Tetapi yang menjadi titik, ya, fokus kita adalah tentang tumak ninahnya, tentang kekhusukannya. Ya, jangan sampai sholat tarawih itu kita cari yang tercepat mana. Misalnya dari sekian masjid, dari sekian musola yang ada, kemudian kita cari yang paling cepat yang 10 menit misalnya. Kalau ada yang kurang 10 menit misal, oh sana bisa 7 menit, wah lari ke sana. Ya, kita tidak cari cepatnya, tapi cari khusuknya, cari tumak ninahnya. Cari tumak ninah, cari khusuknya. Kemudian untuk jumlah bilangannya, kalau kita melakukan sholat tarawih 11 rakaat, itu bisa 2. Jadi pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat sebentar. Kemudian setelah itu 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian istirahat dulu sebentar. Ya, istirahatnya sebentar saja, jangan sampai setengah jam, 1 jam misalnya. Kemudian setelah itu baru witir. Witir itu 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Ini witirnya. Atau dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya bisa
4 rakaat langsung dengan sekali salam. 4 rakaat dengan 1 tahiyat, 1 salam. Kemudian istirahat sebentar, kemudian 4 rakaat lagi dengan 1 tahiyat, 1 salam. Ya, tahiyat kemudian salam. Kemudian istirahat, kemudian witir 3 rakaat langsung. Kemudian setelah itu salam. Jadi bisa 2 2 2 2 2 1 atau 4 4 3. Silahkan. Ya, dua-duanya itu ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita tahu hadisnya, ketika kita ikut sholat tarawih yang 4-4-3, oh nggak apa-apa, ini juga boleh. Ya, tapi jangan dibalik 3-4-4 itu nggak ada. Ya, witir dulu, kemudian baru tarawihnya, ini nggak ada. Atau semisal yang 2-2-2-2-2-1 misalnya, itu juga ada, silakan. Ya, tidak ada masalah. Keduanya adalah boleh. Kemudian terkadang ada ya seseorang yang dia itu pengen menjalankan sholat malamnya. Saya pengen ikut tarawihnya saja, tapi nanti witirnya saya pengen sendiri ketika sebelum sahur misalnya. Dan di sini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma ma'al imam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yansorifa, sampai imam itu selesai. Jadi tarawih 8 rakaat selesai, kemudian ditambah witir selesai 3 rakaat, kutibalahu qiyamul lailatin, maka akan dicatat bagi dia seperti sholat malam semalam penuh. Semalam penuh. Ya, jadi kalau kita sholat tarawih, usahakan 1 berjamaah, entah di musola, entah di masjid. Kemudian ikut sampai imam selesai. Jangan sampai kita witir, kita tarawih kemudian 8 rakaat, atau kita ikut yang 20 rakaat kemudian pergi. Kemudian setelah itu kita sholat sendiri di malam hari untuk menghabiskan witirnya misalnya. Maka ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia ingin mencari kebaikan, ya, karena saya itu pengen tetap tidak meninggalkan sholat malam, ya, bagi kita yang terbiasa sholat malam. Tapi ketika dia meninggalkan imam sebelum imam selesai, maka dia tidak mendapatkan pahala semalam penuh. Ya, tapi kalau dia sampai imam selesai, witir selesai, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Jadi ini adalah pahala yang sangat besar. Makanya kalau kita pas ada kebutuhan apa misalnya, diusahakan tarawih jangan sampai ditinggalkan. Misalnya kita pengen shopping atau pengen jalan-jalan dulu, cari baju dan seterusnya, dimanapun adanya kita berusaha tarawih itu jangan sampai kita tinggalkan, dan kita upayakan bersama imam yang ada di musola, yang ada di langgar, ya, yang ada di masjid dan seterusnya. Berikutnya adalah as-sodaqoh, amalan yang jangan sampai kita tinggalkan di bulan Ramadan nanti. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang gemar sedekah, ya, gemar sedekah. Dan di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad lebih gemar bersedekah, lebih banyak lagi bersedekah. Kata beliau, afdalu sodaqoh sodaqotun fi Ramadan. Seafdol-afdolnya sodaqoh adalah sodaqoh di bulan Ramadan. Seafdol-afdolnya sodaqoh itu sodaqoh di bulan Ramadan. Dan terkadang di antara manusia itu menunggu kaya terlebih dahulu ketika ingin sodaqoh. Ya, pengen sugih dulu. Wah, saya belum sugih, saya belum turah. Apa sedekah tapi nunggu turah. Padahal teori hidup manusia itu semakin banyak pendapatan, mesti semakin banyak kebutuhan. Ya, pendapatan kita semisal sebulan 2 juta misalnya, ya kita carinya kebutuhan yang biasa-biasa saja. Nanti ketika pendapatan naik 5 juta, bertambah lagi keinginannya. Pendapatan 10 juta sebulan, tambah lagi keinginannya. Kalau dianggap kurang, mesti akan kurang terus. Dianggap turah, ya nggak pernah turah sebetulnya. Karena kebutuhan itu adalah sesuai dengan pendapatan yang ada. Maka kita berusaha, ya memang betul-betul kita paksa
kita sisihkan untuk sedekah, terutama adalah di bulan Ramadan. Sebagai contoh adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Siapa namanya? Tolhah bin Ubaidillah. Ini adalah sahabat Nabi. Satu hari dia itu terlihat kusut wajahnya, terlihat sangat sedih, ya sedih, kemudian murung, kusut wajahnya. Kemudian ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kok wajahmu kusut, wajahmu sedih, wajahmu murung, ada apa gerangan? Kemudian dijawab oleh Tolhah bahwasanya saya sedih dan sangat sedih karena saya terlalu banyak harta. Ya, kesugihan. Kalau sedih kan karena rantai duit, nek duitnya oke, bergembira. Tapi ini Tolhah ini murung sedih karena kakean bondo, terlalu banyak hartanya. Dan itu membuat dia sedih, gundah gulana, murung setiap hari. Kemudian dijawab oleh istrinya, kalau kamu pengen tidak sedih, maka infakkan saja, sodakohkan saja seluruh hartamu. Sodakohkan saja seluruh hartamu, maka engkau tidak akan sedih lagi. Dan benar, ya dikatakan oleh Tolhah bin Ubaidillah, engkau adalah sebaik-baik istri. Ya, engkau adalah sebaik-baik istri, memberikan solusi terjitu terbaik ketika suami itu sedang sedih. Kemudian akhirnya seluruh harta yang dimiliki Tolhah itu disodakohkan, semua disodakohkan. Kemudian cucunya yang bernama Tolhah bin Yahya, jadi kakeknya namanya Tolhah, cucunya bernama Tolhah. Ya, dia bertanya kepada mantan penjaga gudang kakeknya itu. Ya, kalau harta itu sudah masuk gudang, kalau saking banyaknya mesti butuh apa? Penjaga. Nek hartane kita butuh penjaga enggak? Ora nek bondone kan enggak butuh penjaga. Ini cucunya tanya kepada penjaga gudang, wahai penjaga gudang, berapa sih jumlah harta yang disedekahkan oleh kakekku ketika itu? Maka dijawab oleh penjaga gudangnya, 400.000 dirham. Berapa ini? 400.000 dirham. Berapa, Mas? 1 dirham itu 2,975 gram, atau anggap gampangan yang hitung 1 gram itu 3 gram. 1 dirham 3 gram. Kemudian dirham adalah mata uang perak. Kalau harga perak 1 gram berapa? Sing sok tuku cincin perak, anting-anting perak, kalung perak, sekitar 30.000. Anggap 30.000 1 gramnya. Berarti 3 dikali 30.000. Berarti berapa? 90.000 dikali 400.000. Totalnya sekitar berapa? 36 miliar. Ya, 36 miliar. Dihabiskan semua, disedekahkan. Maka ini adalah jiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita punya uang 36 miliar, bayang kewe raiso itu. Ya. Dan kalau punya pun paling sebesar-besar sedekah kita paling berapa? Enek dandan-dalan paling nyumbangi ya 2 juta. Nanti ada perbaikan musola masjid paling nyumbang 10 juta. Kuwi wis dianggap orang-orang kampung gede. Ya, luar biasa 10 juta. Padahal dibandingkan dengan hartanya yang ada 36 M, maka itu enggak ada bandingannya sebetulnya. Ya, ini diinfakkan semua, disodakohkan semua. Ya, luar biasa jiwa para sahabat. Belum seperti Utsman bin Affan, sepertiga hartanya disumbangkan. Umar bin Khattab setengah hartanya disumbangkan. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya disumbangkan. Karena jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu adalah jiwa-jiwa yang gemar untuk bersedekah. Kalau kita sedekah sedikit saja, semisal ada sumbangan kemudian sedekah kita sedekah dongake ya ben entuk balesan.
Ya, wis sedekahnya enggak banyak, kemudian minta didoakan ben entuk balasan di dunia. Ya, biar berlipat di dunia. Ini adalah level kita yang sangat jauh dibandingkan oleh sahabat. Niat sedekah kita itu adalah sedekahlah engkau akan kaya. Jadi kalau kita sedekah niatnya dapat balasan di dunia biar kita menjadi tambah rezeki, menjadi kaya dan seterusnya. Jadi kalau kita niat sedekah, sedekah saja ikhlas. Allah Maha tahu tentang diri kita. Apakah mau dibalas di dunia atau dibalas di akhirat atau dibalas dunia akhirat. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sedekah ini adalah bisa memberikan makanan kepada orang lain. Ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka ini memberi makan kepada orang-orang lain ala hubbihi, makanan yang dia itu masih mencintainya, makanan yang dia itu masih menyenangi, dia senang terhadap makanan tadi, diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan para tawanan perang. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah ketika kita memberikan kepada orang lain yang kita itu masih senang dengan barang tersebut, kita masih senang terhadap makanan tersebut, maka ini adalah sebaik-baik sedekah kita. Kalau kita sudah nggak senang atau kita sudah nggak mau makan makanan tadi, ya tetap kita mendapatkan pahala, tapi pahalanya tidak sebesar ketika kita masih senang. Ya, beli bakso misalnya, keluarga kita hanya ada 3, tapi belinya kakean 6 misalnya. Oh, daripada ora kepangan kayak tonggone wae misal. Daripada ora kepangan. Ya, berarti ini adalah makanan yang dia sudah tidak menghendakinya sebetulnya, daripada ora kepangan. Ya, kemudian kita masak nasi terlalu banyak. Wis kayak tonggone wis bagian daripada ora kepangan, daripada sesuk bosok dikeke pitik. Ya, daripada dikeke pitik mending keke tonggone. Yaitu tetap dia mendapatkan pahala, tapi ini bukan makanan yang masih dia sukai, masih dia cintai. Ya, kemudian pakaian yang kita sudah nggak seneng, pakaian yang sudah sesak-sesak misalnya, daripada buat lap, daripada buat nggak dipakai, ngebak-ngebaki lemari misalnya, udah dibagi-bagi yang lain. Ya, kita akan mendapatkan pahala, tapi ini adalah bukan yang utama. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian masih suka, kalian masih mencintainya. Ya, jadi kalau terbaik kita mau infak itu pakaian, aku seneng banget karo klambi iki. Kemudian ada temennya datang, kok apik men klambimu. Ya, kamu mau kayak langsung. Lah, itu luar biasa. Numpak motor apik anyar misalnya, apik men motormu, kowe gelem kayak. Lah, itu masya Allah luar biasa. Berarti level kita bisa level sahabat Nabi, sedekahnya luar biasa. Kayak mangan bakso gak arep disendok misalnya, koncone teko enak men bakso nih, gelem kayak langsung, walaupun dia masih seneng bakso tadi urung dipangan. Itu adalah infak yang sangat luar biasa, berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sedekah yang lain adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Ya, biasanya kita tetanggan itu kalau sore di bulan Ramadan itu kan kadang bikin sesuatu yang agak banyak, kemudian nanti diantar-antar ke tetangganya. Masya Allah, ini tradisi yang sangat baik kalau bisa dilakukan. Ya, semisal ngulak, kolaknya dibanyakin, kemudian 2, 3, 4 rumah sebelahnya dibagi. Ya, bikin es cendol misalnya, bikin es cendol dibanyakin, kemudian dibagi yang lainnya. Bikin es buah misalnya untuk diri sendiri dan orang lain. Masya Allah. Ya, karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa, bukan orang yang berpuasa, berbuka puasa. Kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahalanya.
ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tadi. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan makanan, minuman kepada orang yang berbuka puasa, Masya Allah, kita mendapatkan pahala seperti pahala puasa dia. Semakin banyak kita membagi, semakin banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ini adalah di bulan-bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak sedekah. Jadi ibu-ibu longgar masak akan dibanyain misalnya, ya, masak lodeh misalnya dibanyain, ya, 1-2 tetangga bisa diberi. Kemudian masak kolak dibanyain, 1-2 tetangga bisa dikasih. Kemudian bikin es misalnya, es teh atau es campur atau yang lainnya, 1-2 tetangga diberi, Masya Allah. Ya, ini adalah pahala yang sangat banyak yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka itu gampang sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, istihad fi qiraatil Quran. Ya, pahala yang besar yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan nanti adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca, kalau bisa sekalian mentadaburi, mengetahui isi yang kita baca itu apa. Zaman sekarang itu mudah, kan ada terjemahan Al-Quran, tinggal kita baca saja terjemahnya. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, oh maksud Al-Fatihah seperti ini. Kita baca surat Al-Baqarah, oh maksud arti surat Al-Baqarah seperti ini. Kita baca surat Al-Imran, kita lihat, oh artinya seperti ini. Ya, bagi kita yang sudah bisa baca Al-Quran, nanti diperbanyak membaca di bulan Ramadan. Karena pahala membaca di bulan Ramadan ini sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Kemudian salafus soleh, para imam-imam terdahulu, itu mereka memang sangat-sangat memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, seperti Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i membaca Al-Quran di luar sholat tarawih itu bisa 60 kali dalam sebulan. Khatam 60 kali dalam sebulan. Ya, wae dhewe kadang khatam pisan aja enggak. Ya, kadang-kadang enggak. Pertama semangat sehari 3 juz, lambat-lambat 2 juz, 1 juz, terus mulai meninggalkan Al-Quran walaupun ini di bulan Ramadan. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam di bulan Ramadan. Imam-imam yang lain ada yang setiap 3 hari sekali khatam, ada yang 2 hari sekali khatam, ada yang sehari sekali khatam. Ya, setidaknya kita yang bisa membaca Al-Quran 1 bulan sekali khatam, setidaknya. Ya, di sela-sela kesibukan kita bekerja, ngurus anak, masak dan seterusnya, ya kita berusaha untuk terus membaca Al-Quran dan sebisa mungkin khatam di bulan Ramadan. Ya, karena pahala membaca Al-Quran ini sangat besar. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a min kitabillah falau bihi hasanah. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kemudian setiap 1 kebaikan itu bisa dikalikan 10 kebaikan. Dan kita bayangkan kalau kita baca 1 baris Al-Quran saja, ya, itu berapa huruf itu 1 baris? Ada yang pernah ngitung? Sekitar 30 huruf. Ya, 1 baris Al-Quran itu kurang lebih 30 huruf. Ya, kalau 1 huruf itu dihitung 10 kebaikan, berarti sudah mendapatkan berapa? 30 dikali 10 berarti berapa? 300 kebaikan. Ya, 1 baris sudah mendapatkan 300 kebaikan. 1 halaman berapa baris? Mas, berapa Mas? Nggak pernah hitung ya? Ada berapa? 15 baris. Berarti tinggal dikalikan aja, 300 dikalikan 15 berapa? 4.500 kebaikan. 1 halaman saja. Kalau dikali setengah juz, kali 1 juz, Masya Allah. Ya, sangat banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika membaca
Al-Quran. Yang belum bisa membaca, berusaha gimana caranya kita bisa membaca Al-Quran. Ya, setidaknya mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, ya, memutar murotal atau bacaan-bacaan Al-Quran, atau membaca terjemahannya Al-Quran. Ya, banyak yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian berikutnya, ya, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu adalah menjalankan sholat-sholat sunnah. Ya, menjalankan sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib. Sholat rawatib berapa rakaat? 12 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ya, di bulan Ramadan kalau kita bisa melakukan, Masya Allah, ya, seperti sholat tahiyatul masjid. Ya, ketika masuk masjid, masuk musola, kita sholat 2 rakaat dulu tahiyatul masjid dan sholat-sholat yang lainnya. Terutama adalah menjalankan sholat fardu. Ya, menjalankan sholat fardu. Terkadang sebagian kaum muslimin itu kalau ditanya gimana puasamu, tutup. Ya, puasanya tutup, selesai. Tarawihnya gimana? Tutup, aku teleweh terus. Bagaimana sholat fardunya? Lah ini, ya, dia tidak melakukan sholat fardu. Ya, sholat yang 5 kali tidak dia lakukan, atau kalau dia melakukan masih bolong-bolong sholatnya. Padahal sholat sama puasa sesuai dengan kedudukannya itu lebih besar kedudukannya sholat daripada puasa. Kalau mending-mendingan, mending dia tidak usah puasa tapi melakukan sholat, karena sholat tingkat kedua dalam rukun Islam. Ya, daripada dia seperti tadi. Tapi kalau bisa memang ya sholat dilakukan, kemudian untuk puasa juga dia lakukan. Ya, jadi sholat jangan sampai ditinggalkan, karena awwalu ma yuhassabul bihi abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah tentang masalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amalannya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, apalagi tidak melakukan sholat, maka amalan yang lain itu akan buruk. Ya, jadi sholat itu harus kita lakukan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita bolong sholatnya. Ada 1-2 sholat yang ditinggalkan. Itu jangan sampai terjadi bagi diri kita. Kemudian amalan terbaik di bulan Ramadan yang lain adalah melakukan iktikaf. Ya, iktikaf. Ya, ini mas-mas yang longgar-longgar kalau mau iktikaf, Masya Allah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf di masjid atau di musola sini, atau di Solo sana juga boleh, gratis. Ya, pokoknya mangan turu maca Quran, sholat di sini. Ya, tidak ada kerjaan lainnya. Pokoknya seperti itu, dipolke ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak masjid di luar sana itu memang orang-orang itu sudah gemar melakukan iktikaf. Ya, gemar melakukan iktikaf. Jadi mereka dipolkan dulu bekerjanya, kemudian akhirnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan mereka melakukan iktikaf. Betul-betul berdiam diri di masjid, tafakur, kemudian banyak zikir, banyak istighfar, kemudian banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, sholat 5 waktu pasti dia lakukan. Kemudian sholat rawatib dia lakukan. Sholat duha dia lakukan. Sholat syuruk, yaitu ketika terbit matahari, dia lakukan. Sholat raweh dia lakukan. Kemudian baca Quran juga akan banyak ketika dia melakukan iktikaf di bulan Ramadan ini. Ya, mas-mas yang mau ikut silahkan. Nanti daftarnya ke Mas Caca. Sekalian Mas Caca ikut. Ya, itu Masya Allah kalau bisa. Ya, bisa iktikaf. Karena di masjid-masjid luar itu banyak orang-orang melakukan iktikaf. Ya, mungkin kalau di daerah kita masih belum terbiasa, belum populer. Ya, nanti suatu saat kita populerkan. Bisa iktikaf nanti. Ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mangan turu ibadah intinya. Mangan turu ibadah, enggak mikir yang lainnya. Ya, enggak mikir yang lainnya. Ini adalah namanya apa tadi? Iktikaf. Berdiam diri masjid.
Ya, kalau memang tidak mampu 10 hari ya semampunya. Ya berapa hari misalnya. Atau mungkin yang masih kerja-kerja ya nggak apa-apa. Ya malam harinya memperbanyak ibadah di musola atau di masjid seperti itu. Ya, kemudian kalau di Arab sana, masya Allah memang sudah jadi adat iktikaf itu. Mereka semalam itu karena banyaknya ibadah kepada Allah Ta'ala, kemudian pagi harinya sholat subuh, kemudian setelah itu mereka baca Quran, kemudian sholat suruh, setelah itu tidur semua sampai zuhur. Karena memang yang dipolkan itu adalah ibadah di malam harinya, terutama ketika menyambut malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil. Ya, seperti itu. Kemudian amalan ibadah yang lainnya adalah al-umratu fi syahri Ramadan. Ya, nanti suatu saat kita punya duit semua, umroh, dan kalau umroh bisa di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Kalau bisa umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala haji. Ya, sama dengan pahala haji. Kemudian amalan ke-8 adalah tahari Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Jadi misalnya siang tadi itu adalah Ramadan yang ke-20. Berarti malam ini itu malam yang ke-21. Nanti jarak 1 hari malam ke-23. Jarak 1 hari lagi malam ke-25. Nanti malam ke-27, 29. Itu kita cari. Ya, karena difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Seperti beribadah 83 tahun. Anggap kita mulai balik umur berapa? Baliknya umur berapa? 15. Misalnya balik kita umur 15. Kemudian mati kita umur berapa mintanya? Mintanya umur berapa? 75. Ya, misalnya 75 njaluke. Berarti 75 dikurangi 15, 60 tahun. Kita full beribadah kalah dengan hanya semalam tadi. Atau di up lagi, mati kita umur 85 misalnya. 85 berarti baru 70 tahun. Ya, ibadah kita masih kalah dengan hanya semalam saja. Dan paling mudah memang ketika kita melakukan iktikaf. Itu memang nyegatnya itu jelas kalau kita iktikaf. Kenapa? Karena bisa beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita banyak ibadah kepada Allah taala, dan di antara ciri malam Lailatul Qadar itu malamnya tenang. Ya, malamnya itu tenang. Ya, tidak tenang kemudian cuaca cerah. Kemudian angin itu bertiup sepoi-sepoi. Itu malam, ciri malam Lailatul Qadar. Kemudian paginya itu matahari ketika terbit itu bisa kita lihat karena seperti apa? Istilahnya kayak lampu saja yang tidak menyinari mata kita. Kalau matahari terbit itu kan kalau kita lihat matahari sangat silau. Tapi di pagi hari, kalau malamnya malam Lailatul Qadar itu pagi hari kita lihat matahari kuat, tidak silau matahari. Itu diantara ciri dari malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Kemudian diantara amalan yang lain adalah dengan memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Ya, di bulan Ramadan kita berbanyak zikir, ucapan-ucapan yang baik. Kemudian memperbanyak doa. Apapun yang kita inginkan, doa. Yaitu di bulan Ramadan. Karena likulli muslimin dakwatun yad'u biha. Jadi setiap muslim itu di bulan Ramadan itu aja doa. Dan dia ketika memanjatkan doa tadi, fayustajabu lahu, dikabulkan doanya. Jadi selama ini ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kok mungkin
belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kencengkan lagi doa kita, yaitu di bulan Ramadan. Apapun yang kita minta selama itu doa kebaikan dan tidak memutus silaturahim, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali keinginan ya yang kita inginkan tetapi sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatannya adalah nanti di bulan Ramadan kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kok masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus husnudzon. Ya, kalau bahasa Wates ini apa? Positive thinking. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Karena nanti itu akan menjadi tambahan pahala bagi diri kita. Menjadi tumpuan pahala bagi kita nanti di yaumul akhir ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak istighfar. Karena dosa kita selama ini banyak. Ya, kita sadari tidak kita sadari, kita akui tidak kita akui, dosa kita itu banyak. Dan saatnya beristighfar, berdoa beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10 ya, di bulan Ramadan nanti adalah jangan sampai melakukan hal yang sia-sia. Sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ya, dikurangi jalan-jalannya, piknik-pikniknya, HP-nya, nonton TV-nya, ya, kemudian terlalu banyak kerjanya, terlalu banyak nongkrongnya, terlalu banyak olahraganya, ya, ibu-ibu terlalu banyak masaknya dan seterusnya, itu dikurangi ya di bulan Ramadan ini. Karena sebisa mungkin mumpung kesempatan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Ramadan berlalu, kita nunggu Ramadan lagi itu masih 11 bulan lagi, masih lama. Kita pengen cari kebaikan masih lama. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kita lakukan. Ya, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, dan mari kita berusaha ya mempersiapkan di bulan Ramadan ini. Dan terkadang ada hal-hal yang perlu kita sedikit luruskan di masyarakat. Ya, seperti ada tradisi padusan misalnya. Ya, kita adus itu boleh nggak kapan saja? Boleh, masa ora adus. Kemudian namanya padusan itu adalah untuk menghilangkan hadas besar. Jadi tujuannya mandi besar itu adalah untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau kita tidak memiliki hadas besar, ya tidak ada kewajiban kita untuk mandi besar sebetulnya. Ya, kapanpun kita mandi boleh. Ya, karena terkadang itu kita memang kayak mewajibkan. Wah, kudu padusan. Wah, lali aku ini ora padusan misalnya. Kemudian harus padusan di kolam renang. Ya, kemudian di sungai-sungai dan seterusnya. Di mana di situ wah tumpuk laki perempuan jadi satu saking banyaknya. Terus koyo cendol kadang-kadang ya. Gak cendol dawet itu karena terlalu banyaknya numpuk. Ya, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau adus aja silakan. Kalau kita punya hadas besar, ya nggak apa-apa mandi besar silakan. Tapi kalau kita tidak punya hadas besar, nggak ada kewajiban untuk mandi besar. Bisa dipahami ya? Ya, tidak harus itu. Tapi kalau mau mandi ya mandi saja, silahkan. Ya, seperti semisal mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan, mengkhususkan ziarah kubur sebelum hari raya, mengkhususkan ziarah kubur ketika hari Jumat misalnya. Kata Nabi SAW, ya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kami melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Untuk sekarang ini silahkan ziarah sesempatnya. Ya, sesempatnya silahkan ziarah kubur, tidak dibatasi waktu dan juga usah kita khususkan waktunya. Kapan saja bebas kita ziarah. Ya, sebelum Ramadan boleh nggak? Boleh. Di tengah-tengah Ramadan boleh nggak? Boleh. Di akhir Ramadan boleh nggak? Boleh. Syawal awal boleh nggak? Boleh, silakan, bebas. Ya, tidak dikhususkan di waktu-waktu tertentu. Jadi ini biar kita terbuka. Ya, sehingga kita memahami bahwasanya syariat itu mudah. Kapanpun kita pengen ziarah, ya hari Senin boleh nggak kira-kira?
Boleh. Ya hari Rabu juga boleh. Kadang kalau ada yang ziarah hari Senin misalnya, mau kemana ziarah kubur? Lu ki dinopo to kok ziarah misalnya. Ya bebas ziarah kubur. Ya mau Kamis, mau Jumat, Senin, Ahad dan seluruhnya silakan. Insya Allah itu tidak bertentangan dengan agama kita. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, tapi terkadang manusia itu yang mempersulit dengan membatasi waktunya, kemudian membatasi harinya, membatasi jamnya misalnya seperti itu. Mau nikah, ya nikah di bulan besar boleh nggak? Boleh. Di bulan Syuro boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, silahkan. Nah terkadang manusia membatasi, jangan nikah di bulan Syuro, di bulan besar, karena nanti akan mendapatkan apa? Bala bencana misalnya. Nanti akan bahaya pernikahannya, akan bisa cerai. Yang nikah bulan besar ada yang cerai nggak? Ya ada saja. Ya nikah di Syawal ada nggak? Ya ada saja. Ya semua bulan itu baik. Ya semua bulan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.